Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Badrul Ulum, nomor NIM saya 2041050020023. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang tugas yang diberikan oleh Ibu Nikmatul Masrurah selaku dosen pengampun ekonomi mikro Islam. Langsung saja, yaitu pengertian produksi dalam Islam. Pengertian dari produksi dalam Islam sendiri yaitu kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen, namun harus sesuai dengan syariat Islam. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya suatu perilaku pekerjaan atau kegiatan yang dikerjakan oleh manusia yang menghasilkan barang ataupun jasa dan kemudian dimanfaatkan oleh konsumen, namun dan itu sesuai dengan syariat Islam. Seperti contoh perusahaan air dan perusahaan mebel, perusahaan buku pendidikan. Itu yang dapat saya simpulkan mengenai pengertian dari produksi dalam Islam. Kemudian yang kedua yaitu ruang lingkup produksi. Ruang lingkup produksi meliputi kegiatan produksi, proses produksi, dan faktor produksi. Kegiatan produksi sendiri yaitu suatu kegiatan ekonomi untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia ataupun konsumen. Proses produksi sendiri yaitu merupakan suatu cara atau metode yang dilakukan produsen untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. A. Nilai guna bentuk, B. Nilai guna jasa, C. Nilai guna tempat, D. Nilai guna waktu, dan E. Nilai guna milik. Jadi kegiatan produksi sendiri yaitu merupakan kegiatan atau perilaku manusia untuk menghasilkan atau menambah nilai kegunaan dalam barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen ataupun manusia. Dan proses produksi sendiri yaitu merupakan suatu cara atau taktik yang dilakukan produsen untuk memberikan kenyamanan kepada konsumen sehingga konsumen dapat tertarik dengan nilai barang tersebut ataupun jasa. Faktor-faktor produksi yaitu faktor-faktor produksi ada 4. Yang pertama faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, D. Faktor produksi keahlian atau skillnya. Berdasarkan tingkat produksinya yaitu faktor produksi tetap atau bisa dinamakan fixed input. Yang kedua faktor produksi variabel atau variable input. Tujuan produksi dalam ekonomi Islam. Tujuan seorang konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa dalam perspektif ekonomi Islam dan mencari masalah maksimum, dan produsen pun juga harus demikian. Jadi tujuan dari ekonomi Islam dalam produksi dalam ekonomi Islam itu merupakan tujuan atau tujuan seorang konsumen atau manusia dalam mengkonsumsi barang dan jasa dalam perspektif ekonomi Islam atau mencari sebuah problem maksimum, dan produsen pun juga harus demikian. Itu merupakan tujuan dari produksi dalam Islam. Lanjutan, dengan kata lain, tujuan kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan masalah maksimum bagi konsumen. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, diantaranya pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkatan berat, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Yang ketiga, menyiapkan persediaan barang ataupun jasa di masa depan. Yang terakhir yaitu pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan-tujuan dari produksi dalam ekonomi Islam. Kemudian selanjutnya yaitu motivasi produsen dalam memproduksi. Motivasi produsen dalam berproduksi yaitu yang pertama yaitu anggapan bahwa motivasi utama bagi produsen adalah mencari keuntungan material atau uang secara maksimal dalam ekonomi konvensional sangat dominan, meskipun kemungkinan juga masih terdapat motivasi lainnya. Yang kedua yaitu produsen adalah seorang profit seeker sekaligus profit maximizer.
strategi, konsep, dan teknik berproduksi semuanya diarahkan untuk untuk mencapai keuntungan maksimum baik dalam jangka pendek short run profit ataupun jangka panjang long run profit. Yang ketiga yaitu isu penting yang kemudian berkembang menyertai motivasi produsen ini adalah masalah etika dan tanggung jawab sosial produsen. Motivasi produsen untuk memaksimumkan keuntungan seringkali merugikan pihak lain sekaligus dirinya sendiri dalam pandangan ekonomi Islam. Motivasi produsen semestinya sejalan dengan tujuan produksi dan tujuan kehidupan produsen itu sendiri. Yang pertama yaitu keuntungan kerja dan tawakal. Yang kedua, kegiatan produksi pada masa Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Di antara berbagai industri tersebut terdapat 12 macam atau menonjol, yaitu yang pertama, pembuatan senjata dan segala usaha dan dari besi. Yang kedua, perusahaan tenun menenun. Yang ketiga, perusahaan kayu dan pembuatan bangunan, dan seterusnya. Sehingga itulah motivasi bagi produsen dalam berproduksi. Ini mungkin cara penjualan atau berproduksi itu dapat ditiru untuk para pembisnis atau pengusaha dapat meniru bagaimana Rasulullah dalam berdagang. Baik, selanjutnya formulasi masalah produsen. Masalah terdiri dua komponen, yaitu manfaat fisik dan non fisik dan berkah. Perumusan masalah yang menjadi perhatian produsen adalah masalah sama dengan keuntungan ditambah berkah, atau M sama dengan 2 ditambah B. Adapun keuntungan merupakan selisih antara pendapatan total atau total revenue atau TR dengan biaya totalnya total cost, yaitu 2 sama dengan TR dikurangi TC. Pada dasarnya berkah akan diperoleh apabila produsen menerapkan prinsip dan nilai Islam dalam kegiatan produksinya. Untuk mendapatkan berkah tersebut, berkah revenue atau BR dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan berkah tersebut, atau berkah cost atau BC, yaitu B sama dengan BR dikurangi BC sama dengan min BC. Terus yang terakhir yaitu nilai-nilai Islam dalam produksi. Nilai-nilai Islam yang relevan dengan produksi dikembangkan dari 3 nilai utama dalam ekonomi Islam, yaitu khalifah dan adil. Secara lebih perinci, nilai-nilai Islam dalam produksi meliputi: yang pertama yaitu berwawasan jangka pendek, yang kedua menepati janji dan kontrak, yang ketiga memenuhi takaran ketepatan, kelugasan, dan kebenaran, yang keempat berpegang teguh pada kedisiplinan dinamis, yang kelima memuliakan prestasi dan atau produktivitas, yang keenam mendorong ukhuwah antar sesama pelaku ekonomi, yang ketujuh menghormati hak milik individu, yang delapan mengikuti syarat sah dan rukun akad, yang kesembilan adil dalam bertransaksi, yang kesepuluh memiliki wawasan sosial, yang 11 pembayaran upah tepat dan layak, yang ke-12 menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata atau presentasi saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.